Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi proposal kemarin yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak, yakni melanjutkan mengenai struktur dalam proposal, rumusan masalah, tujuan, hipotesis, dan manfaat penelitian. Pengertian rumusan masalah adalah uraian yang menyatakan pokok persoalan yang menjadi fokus perhatian berdasarkan latar belakang. Rumusan masalah umumnya berisi pertanyaan mengapa dan bagaimana terkait penelitian atau topik yang dibahas dan diakhiri kalimatnya dengan tanda tanya. Pertanyaan tersebut memuat masalah-masalah yang hendak dipecahkan oleh penulis karya ilmiah. Rumusan masalah juga menjadi penentu bab atau subbab dalam pembahasan. B. Jenis-jenis rumusan masalah. Rumusan masalah ini sendiri bisa ditentukan dalam berbagai jenis. Antara lain, yang pertama adalah deskriptif. Rumusan permasalahan dalam penelitian deskriptif lebih sering mempergunakan model penelitian kualitatif. Kedua, rumusan masalah komparatif. Dalam batasan rumusan masalah ialah menggunakan studi komparatif. Secara singkatnya, model ini berbanding terbalik dengan model yang pertama. Yang ketiga adalah rumusan masalah asosiatif. Model ini berbentuk dari hubungan dan juga perbandingan antara variabel. Singkatnya, model ini dikenal dengan campuran. Dalam proses pembuatannya, untuk rumusan masalah ini lebih dekat dengan sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang saling berkaitan, yang kemudian pertanyaan tersebut nantinya dijawab dalam pembahasan karya tulis. Masih dalam rumusan masalah, yakni yang ke-C, tahapan pembuatan rumusan masalah. Tahapan membuat rumusan masalah yang pertama, menentukan topik permasalahan yang ingin diteliti. Kedua, menentukan hal-hal yang menjadi pertanyaan pada penelitian secara kritis. Ketiga, hubungkan rumusan masalah dengan teori yang ada. Keempat, susun kalimat rumusan masalah sesuai dengan topik permasalahan dan judul penelitian. D. Contoh rumusan masalah. Pertama, apa itu game online? Kedua, adakah bahaya game online bagi perkembangan otak anak? Ketiga, apa yang menyebabkan anak ketergantungan game online dan sebagainya sesuai dengan topik dan judul yang akan dibahas dalam penelitian. 2. Tujuan. Pengertian dari tujuan adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil suatu yang didapatkan setelah penelitian selesai, sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian. B. Jenis-jenis tujuan. Jenis-jenis pada sebuah tujuan dalam penelitian berikut dibedakan dengan berdasarkan sebuah metode, di antaranya yaitu 1. Penelitian kualitatif. Tujuan kualitatif yaitu biasanya bisa mencakup pada sebuah informasi tentang fenomena utama, peserta penelitian yang diselidiki dalam penelitian dan sebuah lokasi penelitian tersebut. Kedua, penelitian kuantitatif. Dari segi bahasa atau dalam hal fokus saat membandingkan atau menghubungkan variabel. Ketiga, penelitian metode campuran. Tujuan penelitian kuantitatif meliputi tujuan penelitian umum, informasi tentang unsur-unsur penelitian kualitatif dan kuantitatif, dan logika atau rasionalisasi pencampuran kedua unsur buat menyelidiki masalah penelitian. C. Contoh tujuan. Tujuan dari proposal ini adalah A. Mengambil peluang berwirausaha dengan memanfaatkan buah yang kurang mendapat perhatian masyarakat, yaitu buah campolai. B. Menginovasikan rumput laut guna menyempurnakan gizi bicarola. C. Memberikan inovasi baru di bidang kuliner khususnya biskuit bayi. Yang ketiga yaitu hipotesis. Apa sih hipotesis itu? Secara singkat dan sederhana, hipotesis penelitian adalah dugaan sementara. Dugaan tersebut dibuat oleh penulis atau peneliti dengan mengacu pada data awal yang diperoleh. Kemudian, dugaan benar atau salah ditentukan berdasarkan hasil penelitian.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia alias KBBI, hipotesis adalah suatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat, teori, proposisi, dan sebagainya, meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan anggapan dasar. Yang kedua, jenis-jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis alternatif. Hipotesis kerja kerap juga disebut hipotesis alternatif atau HA. Namun, ada kalanya hipotesis disebutkan dengan H1. Jadi, hipotesis kerja ini berfungsi untuk menyatakan hubungan antara variabel X dan Y. Hipotesis ini juga bisa menunjukkan adanya perbedaan antar dua kelompok. Hipotesis ini menjelaskan adanya hubungan antara variabel dengan variabel lain. Yang kedua, hipotesis nol. Sedangkan hipotesis nol biasanya disimbolkan dengan HO. Nama lain hipotesis ini adalah hipotesis statistik. Dinamai demikian karena sering dipakai dalam penelitian kuantitatif yang membutuhkan perhitungan statistik. Yang ketiga, fungsi hipotesis. Fungsi penting hipotesis di dalam penelitian yaitu yang pertama, untuk menguji teori sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian dan memberikan kerangka untuk menyusun kesimpulan yang akan dihasilkan. Contoh dari hipotesis yaitu, apabila terlihat awan hitam dan langit menjadi pekat, maka seseorang dapat saja menyimpulkan atau menduga-duga berdasarkan pengalamannya bahwa langit akan mendung, maka sebentar lagi hujan akan turun. Apabila ternyata beberapa saat kemudian hujan benar turun, maka dugaan terbukti benar. Secara ilmiah, dugaan ini disebut hipotesis. Namun, apabila ternyata tidak turun hujan, maka hipotesisnya dinyatakan keliru. Yang keempat, manfaat. Pengertian manfaat adalah menguraikan manfaat teoritis dan praktis hasil penelitian. Ada 3 isi pokok utama manfaat penelitian yang perlu diterapkan dalam laporan, yakni manfaat diuraikan secara jelas dan sistematis, manfaat penelitian disusun setelah hasil penelitian tercapai, sehingga uraian tentang manfaat penelitian didasarkan pada hasil penelitian tersebut, bukan semata-mata pendapat pribadi peneliti. Jenis-jenis manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis atau akademis merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu, sehingga manfaat teoritis ini dapat mengembangkan ilmu yang diteliti dari segi teoritis. Teori yang digunakan tentunya berdasarkan peneliti atau penulis sebelumnya. Manfaat yang kedua, manfaat praktis. Tujuan manfaat praktis ini juga dapat diarahkan untuk lebih dari satu subjek. Misalnya, manfaat untuk mahasiswa yang mengerjakan topik skripsi serupa. Yang ketiga, fungsi manfaat. Ada 3 fungsi manfaat penelitian. Yang pertama, menginspirasi penelitian lebih lanjut. Penelitian selanjutnya bisa menggunakan topik serupa dengan mencari celah dari penelitian sebelumnya yang dapat dikembangkan untuk penelitian lebih lanjut. Yang kedua, menginspirasi penelitian lebih lanjut menggunakan satu atau sebagian komponen dari penelitian sebelumnya. Misalnya, variabel penelitian, kasus, metode penelitian, dan lain-lain. Yang ketiga, menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Contoh manfaat dalam laporan penelitian. Adapun manfaat dari penulisan skripsi dapat kita uraikan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai syarat menyelesaikan studi S1, sebagai bentuk pengabdian mahasiswa tingkat akhir dan menguji kualitas diri mereka, dan sebagai motivasi untuk dapat menyelesaikan tugas seberat apapun bentuknya. Demikian materi untuk ekskul hari ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.